Apakah pelamar bisa mendaftar sekolah kedinasan dan juga CPNS secara bersamaan tahun 2024 ini? Dan apa perbedaan antara sekolah kedinasan dan juga CPNS ini? Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Ubri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti semua video ataupun yang menonton, dan kalian yang sedang persiapan untuk mendaftar sekolah kedinasan CPNS tahun 2024 ini tetap semangat. Jangan pernah pantang untuk menyerah dalam belajar dan persiapan, sehingga hasilnya kalian tahun ini bisa lolos untuk menjadi ASN tahun 2024. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar bisa bantu support channel ini, agar channel ini bisa selalu memberikan manfaat dan tentunya banyak direkomendasikan oleh YouTube untuk para pelamar ASN atau CPNS dan juga sekolah kedinasan lainnya. Beberapa hari ini ada informasi yang sangat menarik bagi teman-teman semuanya yang juga menjadi polemik dan pertanyaan kita bersama, bahwa untuk pelamar yang ingin mendaftar sekolah kedinasan dan juga CPNS atau mendaftar keduanya ini tidak bisa. Nah, bagaimana informasi yang sebenarnya, dan kemudian kita juga akan bahas apa sih perbedaan antara sekolah kedinasan dan juga CPNS ini, agar kalian bisa menentukan yang mana mau mendaftar atau yang mana yang harus kalian pilih, yang kalian lamar antara keduanya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya terkait dengan jadwal dari penerimaan CPNS dan juga P3K Sekolah Kedinasan tahun 2024 ini. Jadi kemarin sudah dirilis informasinya oleh Kemenpan RB bersama BKN. Ini dijelaskan pada saat konferensi pers secara virtual dalam persiapan pembukaan seleksi ASN untuk sekolah kedinasan tahun angkatan 2024 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Nah, dalam informasi atau konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa tahun ini akan dibuka sebanyak 3 periode penerimaan. Jadi masih sama informasinya seperti awal tahun kemarin, 3 periode penerimaan. Periode pertama itu untuk sekolah kedinasan yang saat ini sudah dilangsungkan proses pendaftaran. Per video ini dibuat, sekolah kedinasan ini dimulai pembukaan pada tanggal 15 Mei kemarin sampai dengan nanti 13 Juni 2024. Nah, kemudian periode kedua ini untuk CASN. CASN itu adalah CPNS dan juga P3K untuk kementerian atau lembaga atau CPNS pusat, secara mudahnya menyebut untuk disebutkan ya, itu kisaran bulan Juni atau Juli. Jadi bisa akhir Juni atau awal Juli itu pembukaan untuk CPNS pusat, baik itu P3K atau CPNS-nya. Kemudian untuk periode ketiga ini khusus untuk instansi daerah, baik CPNS atau P3K-nya, direncanakan akan dibuka pada bulan Agustus atau September tahun 2024 ini. Jadi ada 3 periode ya. Periode pertama sekolah kedinasan, periode kedua CPNS P3K pusat, periode ketiga itu CPNS dan P3K instansi daerah. Hal menarik lainnya, dari ketiga periode ini sudah dijelaskan oleh BKN dalam konferensi persnya, itu bahwa teman-teman hanya bisa mendaftar 1 periode saja. Artinya kalian tidak bisa mendaftar secara bersamaan. Dalam artian kalau kalian sudah mendaftar sekolah kedinasan tidak bisa mendaftar CPNS. Kalau sudah mendaftar CPNS pusat tidak bisa mendaftar CPNS daerah. Nah, ini banyak juga teman-teman yang masih bertanya ya, masih bingung juga kebenarnya bagaimana. Langsung mereka komen juga di Instagram resminya BKN dan dijawab oleh BKN. Jadi pertanyaan kurang lebih dari Jeruji 2023 ya nama akunnya, daftar Sekdin plus CPNS pusat apakah bisa? Kemarin pertanyaan waktu konferensi pers banyak penafsiran. Jawabannya tidak bisa. Bisa disimak lagi penjelasannya. Nih, ini sudah jelas bahwa penerimaan
sekolah kedinasan atau CPNS, kalian harus bisa memilih antara keduanya. Mau daftar sekolah kedinasan atau mau daftar CPNS. Jadi kalian harus pilih antara keduanya itu. Ya kalau tahun kemarin boleh ya, walaupun beda portal mendaftarnya. Kalau CPNS portalnya sscsn.bkn.go.id. Kalau sekolah kedinasan portalnya itu Dikdin BKN.go.id. Jadi walaupun beda portal, tapi tahun ini tidak bisa mendaftar keduanya. Salah satu alasannya yang saya dapatkan ini bahwa tahun kemarin itu banyak teman-teman yang mendaftar keduanya, baik CPNS atau sekolah kedinasan, lolos. Kemudian pada tahapan sudah dinyatakan lolos, mereka yang lolos baik CPNS atau sekolah kedinasan ini keluar, salah satunya keluar atau mengundurkan diri. Jadi mereka hanya memilih satu. Ya tidak mungkin juga ya ikut dua-duanya. Jadi harus memilih satu. Apakah mau sekolah kedinasan atau CPNS. Nah akibatnya apa? Kekurangan pegawai atau kekurangan dari kuota formasi yang ditentukan ini sangat banyak. Nah hal itulah yang tidak ingin terjadi lagi oleh BKN dan juga BPRB, maka kebijakan ini dibuatkan atau ditentukan, diterapkan pada tahun 2024. Jadi seluruh kebutuhan itu harus sesuai. Kalau dibukanya itu 200 kuotanya, jadi harus 200 itu terpenuhi. Tidak bisa seperti tahun kemarin banyak ada yang mengundurkan diri dan sebagainya karena boleh mendaftar keduanya. Nah itu salah satu alasan kenapa tahun ini tidak bisa mendaftar di kedua periode tersebut atau di CPNS atau sekolah kedinasan secara bersamaan. Nah untuk pembuatan akunnya ini juga banyak teman-teman bertanya, pembuatan akun dan pendaftaran sesuai dengan periodenya dibuka. Kalau sekolah kedinasan dibuka mulai tanggal 15 Mei kemarin dibuka, berarti tanggal 15 baru bisa buat akun dan proses pendaftaran sampai dengan tahapan 13 Juni nanti. Begitupun dengan CPNS, pembuatan akun dan pendaftaran baru bisa dibuka ketika sudah ada tanggal pembukaannya, baik CPNS pusat atau CPNS daerah. Nah, buat akunnya nanti buat baru. Jadi walaupun teman-teman sudah daftar CPNS di tahun sebelumnya belum lolos, tetap nanti akan prosesnya diulang kembali. Jadi buat akun baru lagi, akun lama itu secara otomatis terhapus. Buat akun baru lagi, mendaftar lagi. Jadi tidak bisa akun kemarin digunakan baik yang sudah mendaftar sekolah kedinasan atau mendaftar CPNS di tahun sebelumnya. Lalu apa yang membedakan antara CPNS dan juga sekolah kedinasan ini? Sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tahapan tes. Rangkaian tahapan tes dari sekolah kedinasan dan CPNS ini kurang lebih hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk CPNS ini dimulai dari tahapan pendaftaran online, kemudian SKDCAT, kemudian untuk SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sedangkan sekolah kedinasan ada pendaftaran online, kemudian lanjut ke SKDCAT dan juga tes lanjutan. Nah, yang membedakan pada tahapan tes terakhir antara SKB dan juga lanjutan. Dalam CPNS ini namanya SKB, dalam sekolah kedinasan namanya lanjutan. Untuk tahapan tes sekolah kedinasan agak lebih sulit daripada CPNS. Karena sekolah kedinasan ini biasanya ada tesnya lebih kompleks seperti tes TNI atau Polri. Ada tes kesehatan, psikotes, ada beberapa sekolah kedinasan yang tesnya hitung-hitungan, bahasa Inggris. Sedangkan dalam CPNS tidak ada yang namanya seperti tes bahasa Inggris, hitung-hitungan, atau kesehatan. Walaupun ada beberapa CPNS ya, formasi CPNS yang ada tes kesehatannya, tetapi tidak lebih kompleks seperti sekolah kedinasan. Yang kedua adalah lokasi tes. Lokasi tes ini juga perlu teman-teman pikirkan karena antara CPNS dengan sekolah kedinasan lokasi tesnya ini agak sedikit berbeda. Paling jauh kalau CPNS biasanya di ibu kota provinsi tesnya ya, itu paling jauh. Kalau CPNS daerah ya itu lebih enak di seputaran daerah tempat kalian melamar. Tetapi kalau sekolah kedinasan biasanya tesnya langsung ke pusat, ke Jakarta. Nah ini kan kalau lokasi tes jauh, kalian harus lebih prepare lagi ya, persiapan, baik dari biaya tempat penginapan. Enak kalau kalian ada saudara di sana. Atau biaya makan, transport, dan sebagainya. Nah kemudian selanjutnya adalah biaya tes. Nah untuk biaya tes ini kalau CPNS gratis. Dari awal tahapan pendaftaran sampai dengan akhir lolos itu gratis. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan ada beberapa sekolah kedinasan yang berbayar. Ada yang 50.000, 75.000, ada juga yang 100.000. Ya berbagai sekolah kedinasan itu beda-beda untuk bayarnya. Ada yang untuk
pendaftarannya bayar, ada SKDCAT-nya bayar, ada yang gratis ya, ada tes kesehatannya bayar sendiri. Jadi untuk sekolah kedinasan ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau gratis itu Poltekkip dan Poltekkим dari Kemenkumham itu yang gratis dari pendaftaran sampai dengan lolos jadi taruna ataupun taruni. Nah, kalau CPNS, selesai kalian melaksanakan tes CPNS nanti, kalian lolos ya, tes CPNS, maka kalian langsung akan siap kerja nanti. Tapi kalau sekolah kedinasan, begitu lolos tes sekolah kedinasan, kalian nanti akan melaksanakan pendidikan dulu, belum langsung kerja. Pendidikan menjadi taruna dan juga taruni kurang lebih selama 4 tahun. Baru setelah itu kalian nanti akan bisa bekerja setelah menyelesaikan pendidikan kurang lebih 4 tahun menjadi taruna atau taruni. Ini adalah penempatan kerja. Nah, kalau penempatan kerja ini, kalau kalian daftar CPNS, biasanya pendaftaran tempat kerjanya ini sudah ada, kalian sudah tahu. Ya, bisa ditempatkan di unit mana, kalian bisa memilih ya nantinya. Atau kalau Kemenkumham biasanya per kanwil ya, per wilayah. Tetapi kalau CPNS ini tetapi kalau sekolah kedinasan ya, ini penempatannya ini kalau kalian lolos sekolah kedinasan nanti, kalian tidak bisa memilih, diacak. Setelah selesai pendidikan, nanti kalian bisa ditempatkan di mana sesuai dengan kebutuhan dari instansinya. Nah, kalau kalian orang Aceh, belum tentu kalian ditempatkan di Pulau Sumatera, bisa di Jawa, Kalimantan, atau bahkan di Papua. Nah, kalau sekolah kedinasan itu acak untuk penempatannya. Nah, yang enaknya, kalau sekolah kedinasan ini, begitu kalian lolos, nanti pangkatnya itu langsung 3A ya. Jadi golongan 3A. Kalau dari CPNS, seperti formasi SLTA, itu 2A. Jadi 2A itu putih 1 ya, balok putih 1. Tapi kalau 3A atau namanya perwira, itu balok kuning 1 atau emas. Nah, untuk dari 2A ke 3A kurang lebih harus 12 tahun. Tetapi dengan ikut sekolah kedinasan, kalian bisa memangkas jarak sekitar 8 tahun dengan cukup mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Kalian akan langsung lolos menjadi ASN dengan golongan 3A. Nah, kalau 3A ini prospek untuk naik jabatan, mendapatkan jabatan, relasi itu lebih cepat ya daripada yang golongan 2A atau dari jasa SLTA, karena biasanya butuh effort atau usaha-usaha yang lebih kalau teman-teman ingin bisa lebih berkarir lagi atau ingin cepat untuk naik ke 3A. Yang nanti ada namanya itu adalah penyetaraan ijazah. Mungkin itu perbedaan antara CPNS dan juga sekolah kedinasan, dan tentunya tahun ini kalian harus bisa memilih apakah mau daftar sekolah kedinasan atau CPNS, apakah mau daftar CPNS pusat atau CPNS daerah. Nah, kalian harus bisa memilih. Untuk perbedaannya sudah saya buatkan video antara CPNS pusat dan daerah agar teman-teman pastinya lebih prefer lagi ya antara mau daftar yang mana di ketiga periode ini. Nah, mungkin itu video yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman masih berminat ikut bimbingan belajar, persiapan tes SKDCAT atau CPNS, silakan, kelas masih dibuka, tentunya kuota terbatas ya. Siapa cepat dia dapat. Jadi kalau ingin daftar langsung klik link yang ada di deskripsi video ini atau langsung cek Instagram, DM ke Instagram aku Milu Ubri. Jadi silakan teman-teman daftar sebelum kuotanya kehabisan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.